Saudaraku, kalau sudah bangun jam 5 terus gini, masih normal. Lu kebangun jam 2 siang. Udah mau mati lu. Ketelan kodok hijau, Bu. Dia ketawanya bikin saya takut ya. Dia tadi malam pesan kodok hijau di situ. Baru lagi ditunjukin ketelan begini. Saya ulangin sekali lagi. Iya ya. Kalau hari sudah siang, saatnya kita apa? Jalan. Saatnya kita apa? Kerja keras. Amin. Ini bukan saatnya lagi hidup Kristen. Yo tapi ini begini, tapi ini begini. Saatnya saya maju. Sama-sama bilang saya harus maju. Air mata boleh mengalir, tantangan boleh ada, masalah boleh datang. Tetap kita maju. Amin. Kalau jam 5 pagi kita nyalahin apa itu namanya? Maksud saya kan kita mau mandi. Nyalain kompor. Mau terbakar lu. Apa itu nyalain apa itu? Shower. Kalau bahasa Indonesianya apa? Hah? Keran bahasa Belanda. Pancuran. Bahasa Indonesia kayak banyak yang gak cocok ya. Shower sama pancuran dong beda dong. Pancuran kalau di pinggir-pinggir kali itu di pancuran gitu. Gue kalau pelayanan-pelayanan di ujung-ujung Kalimantan gitu mandi di pancuran. Wah, pas saya lagi mandi semua lari. Ada badak hijau katanya gitu. Turut berduka cita saudara-saudara. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan itu baik. Amin. Iya kan? Nah, kalau sudah bangun kepagian, jam 4, jam 5, lalu sudah nyalain shower. Bahasa Indonesia itu banyak gak cocok. Oke, turn off the light. Bahasa Indonesianya apa? Hah? Turn off the light. Jahat gak tuh? Coba, pakai akal sehat, matiin lampu. Itu kayak dimatiin gitu. Ya kan? Kill the light please. Ya kan? Turn off. Ya kan? Nah kalau di Papua lain lagi. Di Indonesia Timur rata-rata gitu. Coba kau bunuh tuh lampu. Bahasa Indonesia tuh suka gak pas-pas gitu ya. Turn off sama matiin kan beda. Matiin tuh. Nah, jadi ini nyalahin. Padahal yang mesti dinyalain tuh lampu. Kan gak ada yang nyala kan kalau shower kan. Iya kan? Apa yang mau nyala? Yang keluar air bukan nyalahan. Ya kan? Tapi udahlah. Kita nyalahin shower nih. Tiba-tiba gak nyala. Gak ngalir airnya. Cuman gini nih. Tes. What are you gonna do? Saudara berusaha membetulkan, saudara berusaha cari apa persoalannya karena masih jam 5 pagi. Sekarang saudara bangun kesiangan. Kantor mulai jam 10, saudara kebangun jam 10 kurang 3. Pas saudara nyalain shower, cuman turun tes, apa yang saudara buat? Who cares? Hari sudah siang. Artinya apa? Kalau hari sudah siang, kita gak mau persoalkan hal-hal yang sepele-sepele. Boleh gak sih hidup jangan soal yang sepele-sepele gitu? Ada banyak hal yang gak penting dalam hidup ini. Setuju? Iya kan? Sekarang saya mau tanya, omongan orang penting gak? Kalau kita gak ada kerjaan, hari masih malam, bolehlah. Tahu gak sih ini begini. Ini udah bukan saatnya lagi bos. Hari sudah siang. Hal-hal yang gak penting kita singkirkan. Saya mau cari Tuhan, saya mau menyenangkan hati Tuhan. Saya mau melakukan yang terbaik. Mumpung ada kesempatan, saya buat yang terbaik buat Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ketika setiap orang percaya bangun dari tidur. Saya percaya. Dalam waktu 5-6 bulan ke depan. Gereja ini akan mengalami ledakan kemuliaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa.
Sama-sama bilang, saya bisa. Kalau saya bangun. Bu, bangun bu. Pak, bangun pak. Adik-adik muda, bangun. Tuhan sedang mau pakai hidup saudara. Tuhan sedang mau melakukan perkara-perkara besar. Sama-sama bilang saya harus bangun. Yang kedua, kita akan bangun dari tidur jika kita menyadari ada tanggung jawab yang belum selesai. Amin. Pak, kalau tanggung jawab belum selesai, apa yang sudah buat Pak? Kadangkala kita bisa tidur jam 2 pagi Pak. Istri bilang, Pak, lagi dapat giliran jaga malam. Enggak. Kenapa sih kok kamu gak tidur-tidur? Wes ada kerjaan belum selesai. Karena kalau ada kerjaan belum selesai, meskipun kita ngantuk, kita gak mau tidur dulu. Betul gak Bu? Kadangkala Bu, ibu juga udah capek sebetulnya Bu. Suami bilang, mah, bawa tidur. Apa tidurnya, dia kerjanya belum selesai. Ya tapi kan kesehatan dong dijaga. Ya tapi belum selesai Pak, belum selesai kerjaan. Aku juga udah ngantuk mau tidur, tapi kerjaan belum selesai. Adik-adik muda pernah gak gitu waktu mesti bikin skripsi atau ada assessment gitu. Kita udah ngantuk setengah mati. Tetapi kita tetap belum bisa tidur karena kerjaan belum selesai. We will push it. Kita akan terus paksa sampai kita menyelesaikannya. Dan ketika jam 2.45 pagi, 2:45 a.m. kita finish everything. Apa yang terjadi? Kayak ada kepuasan gitu. Akhirnya selesai. Pas kita baca lagi, ya terbalik. Duh, komputer pengen kita bakar bener-bener. Terbalik saudara. Terbalik. Waduh. Artinya apa? Kalau kerjaan belum selesai kita harus selesaikan. Saya mau tanya sama saudara. Yang Tuhan kasih tugas sudah selesai belum? Yang Tuhan kasih tugas sudah selesai belum? Kalau kerjaan belum selesai kira-kira sudah sempat waktu gak? Untuk nonton TV. Sempat waktu gak kerjaan belum selesai aku main game dulu. Gak ada. Kalau kerjaan belum selesai. Saya fokus terus. Makanya Alkitab bilang. Alkitab bilang apa? Alkitab bilang jadilah seorang prajurit yang sedang berjuang. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Sama-sama bilang sama saya, tugas saya belum selesai. Saya tidak mau terganggu dengan apapun. Saya akan menyelesaikan tugas saya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Jangan tersinggung dulu. Jangan apa-apa kecewa dulu. Tugas belum selesai. Yang ketiga, kapan kita bangun dari tidur? Jika kita menyadari ada musuh yang mengintai. Amin. Kalau tiba-tiba, setelah lagi tidur tiba-tiba sudah dengar suara nih. Ada yang kaget. Itu kita belajar di sekolah teologi ya. Bagaimana membangunkan jemaat yang udah mulai tidur ya. Kalau sudah lagi tidur, hati-hati ya. Tiba-tiba ada suara. Muka lu itu yang gue geli. Udah gitu. Ada yang kadang-kadang mungkin dia mau bantuin saya kali gitu ya. Takut bibir saya keserimpet gitu dia. Santai mak. Tenang aja mak, saya bisa selesaikan sendiri kok. Ya. Kalau saya lagi tidur tiba-tiba dengar suara gitu bangun gak saudara? Apa yang ada dalam pikiran saudara? Ini ada setan apa? Ketika ada musuh yang mengintai, kita lebih aware, betul? Kita lebih
Wah jangan-jangan ini nanti gimana kalau gini. Kita lebih aware. Tahukah saudara? Sebuah kesalahan kecil saja. Setan berusaha pakai untuk ngancurin rumah tangga saudara. Ada salah ngomong dikit aja. Kalau kita nggak hati-hati, nggak cepat beresin, setan akan coba pakai untuk mendatangkan kepahitan. Ada kesalahan kecil aja, setan mau pakai untuk pecahin gereja lah, untuk pecahin pelayanan lah, untuk goncangkan semuanya. Makanya Alkitab berkata apa? Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Alkitab berkata lawanmu si iblis sama seperti apa? Singa berkeliling dan mencari apa? Mangsa. Orang. Coba saudara baca Alkitab saudara, 1 Petrus 5 itu. 1 Petrus 5 ayat berapa? Ayat 7 ya? Coba. 1 Petrus 5 ayat 8. Mana dia ayatnya? Nah, coba. Sadar dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang menggonggong mencari apa? Mangsa. Baca di Mahmud pasal 7 ayat 1 kali. Alkitab saya enggak ada kitab Mahmud. Kalau iblis cuma mencari mangsa, lempar aja ayam. Iya kan? Iblis mencari apa? Tanya sama sebelah saudara, lu orang bukan? Lu orang bukan? Bilang sama dia, dicariin lu. Ya gitu udah GR kan, siapa yang nyariin? Setan. Jadi kalau saudara ketemu teman yang retreat kemarin gak datang, KKR Kamis kemarin gak datang, Minggu belum datang, terus baru minggu depan datang gitu. Bilang, lu dicariin. Kan dia langsung gini, Gilbert ya. Setan. Pak, Bu, adik-adik muda. Saya harus jujur ingetin saudara. Engkau harus bangun dari tidur. Karena iblis lagi ngintai saudara. Dia pengen sekali cari saudara bikin kesalahan kecil saja. Dia mau ngancurin banyak hal dalam hidup saudara. Tapi hari ini kalau kita bangun, kita sadar, kita tahu. Yang menjaga saya adalah darah Kristus yang sempurna. Yang akan melindungi saya dari segala yang jahat. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang saya harus bangun. Saya nggak boleh lengah. Saya nggak boleh terbujuk. Saya nggak boleh terbuai. Ya kan? Hati-hati dengan khotbah-khotbah di gereja yang cuman meninabobokan jemaat. Saudara mau hidup dalam dosa nggak apa-apa, asal bayar perpuluhan yang benar. Saudara mau hidup dalam dosa nggak apa-apa, yang penting tetap aktif ke gereja. No. Ini saatnya the church being clean up. Ini saatnya gereja mulai disucikan. Kalau saudara dengar khotbah yang keras dari pendeta, jangan tersinggung lalu kabur. Tapi justru bersyukur kalau ada pendeta yang khotbah keras, yang menegur dosa, mencuci kesalahan saudara. Sehingga saudara bisa bilang, aku disucikan dan hidup dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan. The devil is like a roaring lion. Dia lagi keliling. Mencari siapa? Orang. Lu orang bukan? Berarti kita dicari. Dan tujuannya untuk apa? Mencuri, membunuh, dan apa? Binasa. Yang pertama dia curi perhatian kita. Dia curi damai sejahtera kita. Habis itu dia bunuh iman kita. Dan akhirnya dia binasakan hidup kita. Sama-sama bilang saya bangun. Karena hanya orang bangun yang bisa melawan. Amin. Kalau saudara menatap saya dan berkata, pendeta, setan mau coba ngancurin rumah tangga saya. Setan mau terus nyerang hidup saya. Setan mau bikin saya kecewa. Sorry. Saya akan menatap saudara dan berkata, lawan. Saya gak mungkin akan bilang, ya Pak ya, sabar ya Pak ya. Kuat dalam Tuhan Pak. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Dia akan beri kekuatan buat Bapak. No. Gue bukan pendeta yang model sensi begitu. Kalau sedang menatap saya dan berkata, pendeta rumah tangga saya sedang diserang setan. Jawaban saya, lawan. Engkau punya Tuhan. Roh di dalammu lebih besar dari roh yang alam dunia ini.
Kalau sudah menatap saya dan berkata, pendeta kata dokter saya cancer. Jawaban saya sederhana, lawan. Iman yang kuat akan menyelamatkan dunia ini. Alkitab saya bilang, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Sama-sama bilang, lawan. Fight the devil back. Amin. Jangan kita jadi orang Kristen yang cuman, ya setan nyerang saya pendeta. Setan itu kan dia nyerang saya lagi. Tuhan dia nyerang saya. Kalau nyanyi keren. Kita buat iblis gemetar. Tinggal iblis bilang, nanti Ngana tunggu di depan ya. Kenapa Ngana cuma-cuma tapi nama ya? Maksudnya kenapa kamu sebut-sebut nama saya? Tak tunggu Ngana di depan. Mau coba Ngana ya? Oh oke, tali yang Ngana. Seberapa kuat Ngana ya kan? Pas setan mulai nyerang gitu. Tuhan, setan nyerang Tuhan. Dia datang lagi. You are God's army, come on. Sama-sama bilang saya tentara Allah. Saudara bukan pion-pion catur, saudara-saudara. You are God's army. You are protected by His mighty guardian angel. Sama-sama bilang saya dijaga. Bilang sama sebelah saudara, jangan main-main sama saya. Amin. Folks, hari ini saya cuma mau bilang sama saudara lawan. Amin. When you face problem, oke, saya menyerah sama Tuhan. Tetapi saya bukan menyerah sama masalah. Saya menyerah sama Tuhan, betul saya menyerah di bawah tangan Tuhan. Karena saya menyerah di bawah tangan Tuhan, saya akan berdiri tegak dan berkata, saya tidak takut terhadap malapetaka dan mara bahaya. Tuhan yang akan memberi kemenangan gilang gemilang buat hidup saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang, saya harus bangun. Stop menangis, stop hanya menyesali nasib, stop hanya berkata, kenapa hidup saya begini pendeta, tantangan saya berat, masalah saya bertubi-tubi. Karena kalau saya itu mikir, saya mau bunuh diri aja, cuman saya takut mati. Ada teman saya, ini cerita betul. Bodohnya minta ampun tuh orang. Teman saya, tapi udah lama saya gak ketemu. Tiba-tiba saya dapat kabar. Dia ditinggalin istri karena istrinya selingkuh. Dia ditinggalin istri. Terus dia mau bunuh diri. Dia minum Baygon. Tetapi rupanya Baygon waktu diminum pahit. Panas. Jadi baru dia minum setengah gelas. Dia pukul-pukul itu. Pintu. Oh buka, saya mau mati. Padahal dia udah mau bunuh diri itu. Dalam hati saya, aduh lu tololnya minta ampun. Habis bunuh diri, minum Baygon. Aduh, emang ada Baygon rasa jeruk? Pakai es. Ada tulisannya lagi di bawahnya, dingin lebih nikmat. Saya bilang, untung lu cepat bertobat loh. Untung lu gak jadi mati. Dia bilang, iya gak jadi mati. Cuma malunya itu. Kan di berita di mana-mana kan. Di pos kota, di lampu merah ya kan. Jangan kayak Ungke. Ungke mau bunuh diri. Jadi dia udah capek kali hidup itu. Masalah terus dia. Soal gajah salah, soal ini salah. Akhirnya Ungke mau bunuh diri. Dia ikat di perut. Dia lompat dari pohon. Tergantung dia. Temannya tanya, Ungke, bikin apa Ngana tergantung di situ? Ungke bilang, setan Ngana ya. Dia yang lebih marah. Setan Ngana, maksudnya setan kamu ya. Kenapa Ngana marah? Nah kenapa Ngana tanya? So tahu kita tergantung di sini karena kita kok mau bunuh diri, so capek hidup. Dia bilang, Ngana tuh setan. Bodoh sekali Ngana. Kalau Ngana mau bunuh diri, jangan ikat di pinggang. Ikat di leher, bodoh. Karena dia mau bunuh diri tapi dia ikat di pinggang. Ungke tambah marah. Ungke bilang, Ngana tuh bodoh. Kita kuasa coba ikat di leher, marsaki sekali katanya gitu. Biar jo lama nih mati, yang penting nyak saki katanya. Jadi rupanya Ungke mau bunuh diri. Dia coba di leher, sakit kan.
gitu. Ah udah biarin lama yang penting gak sakit. Bodoh sekali itu. Bu, boleh gak hidup jangan nyerah bu? Lawan aja bu. Ibu masih punya Tuhan kok. Itu bukan berarti wah khotbah hari ini mencerahkan hidup saya. Mertua saya suka ganggu saya lawan dia dengan imannya teguh. Itu salah ngerti bu. Maksudnya kita lawan masalahnya bu. Jangan nyerah. Di dalam diri kita ada kuasa Allah. Sama-sama bilang di dalam diri saya ada kuasa Allah. Yang keempat, yang terakhir. Haleluya. Saya pelajari, siapa yang bisa bangun? Jika kita menyadari ada janji-janji besar yang tersedia bagi kita. Amin. Ada janji bahwa satu orang bertobat seluruh rumah tangga diselamatkan. Ada janji bahwa kita tidak akan turun tapi naik. Ada janji bahwa kita tidak akan pernah dipermalukan. Ada janji bahwa singa muda dapat merana kelaparan. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Kadangkala Pak, sorry banget tuh ngomong ini. Bukan masalah kita yang terlalu berat Pak. Tapi kitanya yang sudah tertidur Pak. Tertidur karena beratnya beban, tertidur karena kecewa, tertidur karena gak tahan dengan tekanan. Tertidur karena sudah terbujuk oleh dunia ini. Hari ini sebagai hamba Allah saya cuma mau ingatkan buat saudara. Ini waktunya kita bangun. Sama-sama bilang sama saya, waktunya saya bangun. Sama-sama bilang waktunya saya bangun.